Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini seperti biasa kita mau update harga karena ada perubahan harga signifikan. Dan yang kedua, karena kemarin video kemarin ya banyak yang nanya gimana caranya untuk membuka rekening saham, maka di video ini juga akan gue jelaskan. Oke, kita langsung lihat sama-sama. Oke guys, hari ini tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, kejadian kenaikan yang sangat signifikan itu terjadi hari Senin malam. Oke, setelah gue mengeluarkan video yang update harga tanggal 7 Desember. Malamnya itu ternyata pas pembukaan pasar Amerika terjadi pergerakan yang cukup signifikan. US-nya itu melemah. Ada banyak faktor ya, tapi setelah gue riset, jadi kalau dari berita ini kita baca secara spesifik dia di bawah mengatakan bahwa ini karena salah satunya kasus corona yang ada di Amerika naiknya drastis banget. Maka dari itu orang memindahkan dana ke gold lagi untuk sementara. Kita lihat dulu harga Kim hari ini tanggal 9 Desember tahun 2020. Harga Kim hari ini dari video gue sebelumnya naik 10.000, berada di angka 840.000 per gram. Antam press 1 gram agak turun sedikit nih ya, berada di angka 1.055.000 per gram. Sedangkan harga UBS 1 gram berada di angka 950.000 per gram. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing. Dan juga ada harga-harga perhiasan di Taiwan, Hong Kong, dan juga di Malaysia. Semoga harga-harga ini membantu kalian. Dan sekali lagi gue ingatkan, beda toko bisa beda harga, beda kota pun bisa beda harga dan beda ketentuan. Waktu pun sangat sensitif terhadap harga perhiasan dan harga emas. Mungkin kalau kalian nanya, kan Bang Ronald bilang emasnya turun, kenapa naik? Nah, kita lihat dulu grafik yang berikut. Di sini ada kotak imajinasi ya, yang warna kuning itu. Kotak imajinasinya ini sekarang batas atasnya kira-kira 1880 US dollar per troy ounce, sedangkan batas bawahnya berada di angka kira-kira 1760. Seperti biasa, teori kotak imajinasi ini adalah jika tertembus ke atas maka kemungkinan harganya naik. Jika tertembus ke bawah maka kemungkinan harganya akan turun. Oke. Nah, sekarang kita mengalihkan perhatian kita ke dua garis paralel yang warnanya biru. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau garis ini mengarah ke bawah kan. Maka dari itu gue sebutkan dari video-video gue sebelumnya bahwa tren emasnya sekarang sedang downtrend. Ya. Terus kalau downtrend kenapa naik? Karena harga itu kalau turun nggak mungkin turun terus, pasti ada saat-saat naiknya gitu ya. Begitu juga dengan pada saat kenaikan harga pasti ada penurunan ya. Kalau kita bilang di market ini seperti koreksi. Jadi kalau kita ngelihat kan secara semua grafik ya itu pasti naik turun naik turun naik turun, tapi kecenderungannya seperti apa? Kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Nah, di gambar ini dari garis biru kita bisa ngelihat kalau kecenderungan harga emas itu turun, ya. Maka dari itu sentimen yang menurut gue lebih masuk akal adalah sentimen downtrend, ya, atau emas akan mengalami penurunan harga. Sekarang kita lihat sama-sama gimana caranya kita mau buka rekening saham, ya. Nah, kalau kalian mikir kenapa sih digabung di satu video? Karena rata-rata video gue yang banyak view-nya itu yang update harga. Jadi kalau nggak ada update harganya, biasanya view-nya sedikit. Ya, udah bikin video capek-capek, ya view-nya sedikit doang, ya bosen gitu kan, males gitu kan. Tapi ya udah, oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, oke, kita langsung lihat sekarang gimana caranya, langkah-langkah yang dibutuhkan gitu ya untuk kita mau membuka akun saham. Kita mulai dengan ini, kita riset dulu dong sebelum kita membuka akun saham itu kita riset dulu. Untuk orang membuka saham, membuka akun saham itu bisa melalui
sekuritas ya, bukan bank, sekuritas. Kita harus lewat sekuritas dulu. Kemudian nanti dari sekuritas itu kita akan dibukakan sebuah account untuk transaksi saham. Gitu ya. Sebetulnya sesimpel itu, seperti kayak orang buka tabungan aja gitu, sebetulnya simple. Broker saham atau sekuritas di Indonesia itu ada banyak. Di sini gue akan berikan beberapa sekuritas yang paling banyak dipakai rata-rata di Indonesia gitu ya, transaksinya paling banyak gitu. Berarti banyak orang yang ada di dalamnya, banyak orang yang aktif, dan juga yang terpercaya lah ya. Ya, kita mulai risetnya. Oke, nomor 1 yang paling tren sekarang itu Mirae Aset Sekuritas ya, Mirae. Yang kedua, Mandiri Sekuritas. Ini bukan Bank Mandiri ya, Mandiri Sekuritas. Tapi kalau kalian datang ke Bank Mandiri pasti nanti diarahkan lah ke Mandiri Sekuritas. Oke, kemudian IPOT atau Indo Premier. Ini juga pasti sering dengar lah, IPOT. Kemudian Philips Sekuritas, terus ada UBS Sekuritas, ya, kemudian ada BNI Sekuritas, terus ada CGS CIMB Sekuritas, kemudian Dus Bank dan RHB dan lain sebagainya. Nah, semua sekuritas ini baik, ya, nggak ada yang gue nggak bilang satu sekuritas lebih baik dari yang lain, nggak, semuanya itu sama sebetulnya. Ya, yang membedakan sekuritas-sekuritas ini apa? Ada 2 hal yang perlu dilihat sih sebetulnya. Yang pertama itu adalah fee jual beli. Kita lihat ya. Nah, ini fee jual belinya yang sudah harusnya sih lumayan update ini karena tulisannya per Agustus 2020. Ya, kita lihat ya. Jadi kalau dalam transaksi saham itu ada fee beli, ada fee jual. Biasanya berbeda sedikit. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kira-kira total, kita anggap total aja ya. Fee beli ditambah fee jual itu kira-kira berapa? 0,5% lah. Ya, mungkin beberapa sekuritas bisa lebih kecil. Oke, ini katakanlah BNI Sekuritas nih. BNI Sekuritas hanya 0,4%. Tapi sebetulnya ini nggak terlalu ngaruh sih menurut gua gitu. Karena 0,1% kalau transaksi 1 juta ya paling beda cuma 1.000 perak gitu. Nggak terlalu ngaruh. Jadi menurut gue ini bukan hal yang perlu dipikirkan pada saat kita memilih sekuritas ya. Yang paling penting itu sekuritasnya sudah ternama, ya, udah teruji, bisa dipercaya, dan namanya kalau menyandang nama besar kan ya lebih tenang ya kitanya gitu. Nah, terus poin kedua adalah UI, bukan Universitas Indonesia ya. UI itu adalah user interface, aplikasi. Kita semua kan berbasisnya sekarang semuanya handphone aplikasi. Nah, aplikasi mana yang lebih mendukung, yang lebih bagus, yang lebih gampang dipakai, lebih banyak fiturnya. Tapi sebetulnya sekarang setiap sekuritas ini pun aplikasi Android-nya untuk kita navigasi di dalam aplikasinya itu sangat gampang. Ya, karena mereka juga melakukan riset terus, mereka juga update terus gitu ya. Nah, tinggal kita melihat fiturnya aja. Sebetulnya beda sekuritas ini, beda aplikasi, fitur yang mereka tawarkan kadang-kadang bisa berbeda. Ya, kadang-kadang bisa berbeda. Nanti suatu saat deh gue akan bukakan ya contoh fitur-fitur yang gue maksud itu seperti apa. Ya, ini juga buat kalau ada sekuritas yang dengerin channel gue terus, kasihan ya ini channel butuh sponsor. Mari sponsor channel gue. Oke, joking aja, selingan. Ya, dari banyak sekuritas ini gue memilih 2 sekuritas. Ya, gue ada masuk di 2 sekuritas. Yang pertama BNI Sekuritas dan yang kedua Philips Sekuritas. Oke, nah ini juga bahan buat kalian ya, bahan untuk pertimbangan kenapa gue memilih 2 sekuritas ini. Yang pertama BNI Sekuritas. Kenapa gue memilih BNI Sekuritas? Karena zaman dulu teman-teman gue pakai BNI Sekuritas semua, jadi gue ikut, dan ini gue buka pas gue lagi di Jakarta ya, dan sampai sekarang BNI Sekuritas gue nggak gue tutup, tapi gue aktifkan lagi, gue pakai lagi. Dan yang kedua gue pakai adalah Philips Sekuritas. Kenapa gue pakai Philips Sekuritas? Simple, karena dia punya kantor di Tegal. Jadi nggak perlu sepusing itu kalian mikir-mikir, oh sekuritasnya mana ya, fee jualnya harus yang paling kecil, fee belinya harus yang paling kecil. Nggak usah dipikirin, yang paling penting tempatnya itu bisa dipercaya. Nah, kenapa gue memilih masuk ke sekuritas ketimbang katakanlah aplikasi yang berbasis aplikasi lah, seperti Stockbit, kemudian
eh, bibit dan lain sebagainya. Sebetulnya sesimpel ini. Kita ini kan pemula ya, jadi kalian jangan menganggap gue itu yang udah piawai di dalam dunia investasi saham. Enggak juga, gue juga baru belajar. Kenapa gue memilih? Karena gue mencari komunitas. Ya, ingat, komunitas. Tapi komunitasnya harus yang aktif. Nah, di dua sekuritas ini, di BNI Sekuritas dan juga di Phillip Sekuritas, dua-duanya memiliki komunitas yang aktif. Maka dari itu gue join supaya gue bisa belajar dari para suhu-suhu yang udah lebih dulu menjalani investasi atau trading saham ini. Simpel kan? Sebetulnya nggak perlu terlalu dipikir pusing gitu loh. Ya. Terus satu hal lagi yang sangat penting, ya. Zaman sekarang tidak ada yang namanya titip uang sama orang. Jadi kalau misalkan kalian nanti masuk ke sekuritas-sekuritas ini, kemungkinan besar kalian akan dibuatkan sebuah virtual account di bank. Oke, kayak contoh BNI Sekuritas ya pasti kalian dibikinkan virtual account di BNI Sekuritas. Kalau di Phillip Sekuritas ada bisa pakai berbagai macam ya, dan gue memakai BCA. Jadi pada saat kalian deposito ya, itu kalian akan mendepositokan dana kalian itu ke virtual account yang atas nama kalian sendiri. Ya, jadi nggak ada istilah titip orang, nanti disetorin segala macam, itu duit siap-siap hilang aja. Ya, jadi nanti kalian akan transfer uang ke virtual account, ya, virtual account yang atas nama kalian sendiri. Sebetulnya sesimpel itu sih untuk membuka account ya, membuka account deposito mungkin prosesnya 1 hari, nggak nyampe 1 hari, kemudian kalian bisa mulai transaksi. Oke, gue nggak akan membahas mengenai gimana caranya beli saham, ini apa segala macam di video ini karena terlalu panjang nanti jadinya. Ya, ini aja udah panjang banget nih. Oke guys, segitu dulu video gue hari ini. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat. And jangan lupa komen dengan hashtag tebas dan tinggalkan Instagram kalian. Bantu share channel gue kepada teman-teman kalian supaya makin banyak yang nonton. And see you on the next video. Bye-bye! What?